Mungkin ini yang terakhir. Ini saatnya yang terakhir. Yang terakhir kita panggil yang kita nanti yaitu saudara Randi. Mohon maaf, saya berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nasyari wa najwa wa kasifit jari wa halwa jalladhi asra bi abdihi laylan minan masjidil harami ila masjidil aqsa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ala yaumil fikra amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Waridatul Huda, jajaran para pengurus yang saya hormati, santri wa santriwati serta santri wa santriwati yang saya hormati dan saya banggakan. Melewati kudrat iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Amin Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam. Dia bukan orang Bogor, tapi namanya sudah tersohor. Dia bukan orang Cianjur, tapi namanya sudah termasyhur. Dia bukan orang Bandung, tapi namanya sudah tersanjung-sanjung. Dia bukan orang Cibiru, tapi namanya sudah terbukti di alam dunia. Yakni Habibana wa Nabiina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah bersabda dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus mengasihikan Allah, yang mana Allah itu sudah maha suci, gak perlu dimasucikan oleh kita. Tapi yang dimaksud maha sucikan di sini, kita gak boleh punya kepercayaan atau keyakinan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau punya kepercayaan bahwa Allah itu punya teman, pembantu, kita gak boleh punya keyakinan bahwa ada lagi yang bisa memberi kita manfaat dan mudarat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Sebelum Nabi berangkat Isra, dioperasi dulu. Yang dimaksud dengan operasi ilahi, dokter tanpa pisau, tanpa bedog, tanpa gunting, tanpa pedang, tanpa geraji mesin. Tidak seperti itu. Gayor. Di sini menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Allamah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitabnya menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak mempunyai kotoran dalam dadanya. Hanya saja malaikat menambahkan kesucian lebih dari kesucian, yang mana dalam firman-Nya, "Wa ma ahraja amlahu
min qabli ada walakinnahu taharan ala tufrin. Sebenarnya malaikat tidak mengeluarkan kotoran sedikit pun dalam dada Nabi, hanya saja menambahkan kesucian lebih dari kesucian. Hadirin rahimakumullah. Ketika Nabi berangkat Isra wal Mi'raj, Nabi bertemu dengan beberapa kejadian, beberapa gangguan dunia dan gangguan iblis. Ketika di Mekah ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad bertemu dengan 4 orang. Di antaranya Nabi bertemu dengan orang yang sedang menanam padi hari itu dan panen di hari itu juga. Nabi Muhammad bertanya tentang hikmahnya itu kejadian. Malaikat Jibril menjawab, itu adalah orang yang suka berjihad. Yang suka jihad. Yang kedua, malaikat bertemu dengan orang yang sedang berenang di danau yang penuh dengan darah dan dilempari dengan batu. Lalu Nabi bertanya tentang itu kejadian. Malaikat Jibril menjawab, itu adalah orang yang suka berbuat riba. Yang ketiga, Nabi bertemu dengan orang yang sedang diberi 2 wadah. Yang wadah ke-1 berisi daging matang, yang wadah kedua berisi daging mentah. Lalu orang tersebut memilih wadah yang berisi daging mentah. Nabi bertanya tentang itu kejadian. Jibril menjawab, itu adalah contoh orang yang suka zina, punya istri yang halal tapi mencari istri yang lain. Yang keempat, Nabi bertemu dengan orang yang dipukul kepalanya sampai hancur, dan setelah hancur kembali utuh lagi. Setelah utuh kembali dipukul. Setelah dipukul hancur lagi. Nabi bertanya tentang hikmah kejadian tersebut. Itu adalah contoh orang yang suka meninggalkan sholat, sehingga Nabi bersabda
Sehingga Nabi bersabda dalam firman-Nya, bahwa orang yang meninggalkan sholat akan digolongkan ke dalam golongan korun Fir'aun dan golongan Umayyad. Habib pada naros. Mangga. Cinta tekan Nabi. Sayang. Cinta te sholawat. Sulatannya sholawat atau nanggut. Bang sholawat kayak bari. Judul nate kereta malam. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Mungkin juga jadi asal di wadaroji. Apa saya di rodal alamin. Jauh laju di wadaroji. Begitu gugur. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugur. Dalam segi gramatika sudah bagus, bahkan intonasi sudah bisa menyesuaikan. Dalam isi pun itu teks filosofinya buat Rani sendiri, ada karya sendiri. Mantap. Nang tantenya. Ya. Cuman dalam isi sudah bagus, cuman tadi yang garis bawahi bahasa kalimatnya itu bertanya tentang itu kejadian, yang benarnya tentang itu kejadian atau tentang kejadian itu. Yang paling pas itu kalimat terakhir, kalimat hikmah kejadian tersebut, itu sangat pas. Terus kedua, kalau emang Randi tidak mampu membawakan sholawat seperti itu, kejiwaan lah, kejiwaan. Jadi memberikan itu dibawa, tong dibawa, sebab mereka rusak. Maka rusak tidak Randi, ya. Jadi sesuaikan sholawat eta seimbang ke jeung kemampuan baik suara atau mental Randi ketika membacakan sholawat tersebut. Seadanya tidak mungkin, ya. Untuk kaitkan dengan kelasan mereka tong ya. Terima kasih. Ya,